Raka tak pernah menyangka bahwa rumah warisan dari kakeknya akan menjadi awal dari mimpi buruk. Setelah kematian sang kakek, ia memutuskan untuk pindah ke rumah tua itu. Sebuah rumah besar bergaya kolonial di pinggiran kota yang dikelilingi kebun luas dan pepohonan tua. Hari pertama di rumah itu berjalan biasa saja. Raka membersihkan debu yang menumpuk, membuang barang-barang lama yang sudah lapuk, dan menata kamar tidur barunya. Namun, ada satu hal yang mengganggu perasaannya. Sebuah kamar kecil di ujung koridor yang pintunya terkunci rapat. "Kenapa kakek mengunci kamar ini?" gumamnya. Malamnya, saat Raka hendak tidur, suara-suara aneh mulai terdengar. Seperti langkah kaki yang berderit di lantai kayu, suara bisikan samar, dan sesuatu yang menyerupai bunyi gemerisik di balik dinding. Raka berusaha mengabaikan dan memejamkan matanya, berpikir bahwa itu hanya imajinasinya saja. Namun, tepat pukul 3 dini hari, suara itu semakin jelas. Suara seseorang seperti mengais-ngais lantai. Raka terbangun dengan jantung berdebar. Ia menajamkan pendengarannya. Suara itu berasal dari kamar yang terkunci. Dengan senter di tangan, Raka mendekati kamar itu. Ia mencoba membuka pintunya, tetapi tetap terkunci. Lalu, ia mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam kamar yang gelap, lantainya seperti bergelombang. Tidak rata seperti lantai kayu biasa. Lebih mirip seperti tanah yang tergali sebagian, seperti sebuah kuburan. Dan dari tanah yang tergali itu, sesuatu mulai bergerak. Raka terpaku di depan pintu. Matanya tak berkedip menatap tanah yang tergali di dalam kamar itu. Jantungnya berdegup kencang saat melihat sesuatu bergerak dari dalam gundukan tanah. Sebuah tangan kurus dan pucat muncul, mencakar-cakar permukaan, seolah mencoba keluar dari kuburan dangkal itu. Raka tersentak. Tubuhnya membeku antara ketakutan dan rasa penasaran yang bercampur aduk. Suara keras menggema, membuatnya tersentak mundur. Tiba-tiba, pintu kamar yang semula terkunci terbuka sedikit lebih lebar, seperti mengundangnya masuk. Udara dingin menyelusup dari dalam ruangan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih menyengat, seperti bau bangkai. Meski tubuhnya gemetar, Raka menguatkan diri untuk mendekat. Dengan tangan bergetar, ia menekan saklar lampu. Tetapi ruangan tetap gelap, lampu tidak berfungsi. Ia mengangkat senter dan mengarahkan cahaya ke dalam kamar. Seketika, seluruh tubuhnya terasa lemas. Di depan kuburan itu, berdiri sosok wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih kusam yang kotor oleh tanah. Wajahnya tertutup rambut, tetapi Raka bisa melihat kulitnya yang pucat membiru dan kuku-kuku panjang yang menghitam. Sosok itu diam tak bergerak, seperti menunggu sesuatu. Seketika, Raka merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia tahu ini bukan mimpi. Dengan langkah gemetar, ia mundur perlahan. Namun, sebelum ia sempat keluar dari lorong, sosok itu bergerak perlahan. Kepala wanita itu menoleh ke arahnya. Dari balik rambutnya yang acak-acakan, dua mata hitam legam menatapnya lurus-lurus. Seketika, tubuh Raka kaku. Kakinya seperti tertanam di lantai. Dadanya terasa sesak, sulit bernapas. Kemudian, wanita itu membuka mulutnya. Dari dalam kegelapan, terdengar suara berbisik, "Kau harus menggantikan aku." Dan tiba-tiba, segalanya menjadi gelap. Raka terbangun dengan napas tersengal-sengal. Kepalanya terasa berat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mendapati dirinya sudah berada di kamarnya, berbaring di atas tempat tidur. "Apa tadi cuma mimpi?" gumamnya. Namun, saat melihat ke tangannya, jantungnya hampir berhenti berdetak. Jari-jarinya dipenuhi tanah basah dan kotoran. Raka segera bangkit dan berlari ke kamar yang terkunci tadi. Tapi kali ini, pintunya kembali tertutup rapat. Ia mencoba mendorong, tetapi tetap tak bergerak. Tak ada lagi jejak tanah atau sosok wanita mengerikan itu. Merasa gelisah, Raka memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah ini. Ia menghubungi Bu Ratna
tetangga yang sudah tinggal di daerah itu selama puluhan tahun. Saat mereka duduk di teras, ekspresi Bu Ratna berubah saat Raka bertanya tentang rumah itu. "Kamu tidak pernah tahu cerita tentang rumah ini, Raka?" Suara Bu Ratna terdengar pelan, seolah takut sesuatu akan mendengar. Raka menggeleng. Bu Ratna menarik napas dalam sebelum akhirnya bercerita. "Dulu, sebelum kakekmu membeli rumah ini, ada seorang wanita yang tinggal di sini bersama suaminya. Namanya Sari. Mereka baru menikah dan sangat bahagia. Tapi suatu hari, Sari menghilang tanpa jejak." Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Suaminya bilang Sari kabur dengan pria lain. Tapi banyak orang tidak percaya, sebab sebelum hilang, beberapa tetangga sering mendengar Sari menangis tiap malam. Ada yang menduga ia disiksa. Tapi karena suaminya orang terpandang, tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Bu Ratna menatap rumah itu dengan ekspresi ketakutan. Setelah itu, rumah ini kosong. Sampai akhirnya, kakekmu membelinya. Tapi sejak saat itu, banyak orang yang bilang sering melihat bayangan perempuan di sekitar rumah ini. Terutama di salah satu kamar. Raka terkejut. Kamar yang dimaksud pasti kamar yang terkunci. "Bu Ratna, apakah mungkin Sari?" Bu Ratna mengangguk pelan. "Orang-orang percaya Sari tidak pernah pergi. Ia terkubur di dalam rumah ini." Dada Raka terasa sesak. Sekarang semuanya masuk akal. Sosok wanita itu, kuburan di kamar tidur, bisikan menyeramkan, dan kata-kata terakhir yang didengarnya sebelum pingsan. "Kau harus menggantikan aku." Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Dan yang lebih penting, apakah arwah Sari hanya ingin ditemukan atau menginginkan sesuatu yang lebih dari itu? Setelah mendengar cerita dari Bu Ratna, Raka tidak bisa tenang. Ia yakin ada sesuatu yang terkubur di kamar itu. Sesuatu yang harus ditemukan agar semua gangguan berhenti. Malam itu, ia mempersiapkan diri. Dengan senter dan linggis di tangan, ia berdiri di depan pintu kamar yang terkunci. Entah bagaimana, pintu itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Setelah menarik napas dalam, Raka mencoba mendobraknya. Sekali, dua kali, hingga akhirnya engsel pintu berderit dan pintu terbuka sedikit. Saat ia menyorotkan senter ke dalam ruangan, perutnya langsung mual. Bau tanah basah bercampur bau busuk menyengat keluar dari dalam kamar. Tanpa ragu, ia masuk dan mendekati bagian lantai yang bergelombang. Ia mulai menggali dengan linggis, mengeruk tanah yang terasa lembab dan dingin. Tiba-tiba berhenti. Sebuah suara lirih terdengar, membuat Raka langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang. Tetapi ia terus menggali. Tangan dan bajunya sudah dipenuhi tanah saat tiba-tiba ujung linggisnya menghantam sesuatu yang keras. Sebuah peti kayu tua. Dengan tangan gemetar, Raka membersihkan tanah di sekitarnya dan mencoba membuka tutup peti. Namun, saat ia hendak menariknya, tiba-tiba peti itu bergerak sendiri. Dari dalam peti, terdengar suara sesuatu menggedor-gedor dengan keras, seakan ada yang ingin keluar. Raka mundur dengan napas memburu. Matanya membelalak saat melihat retakan kecil di peti itu mulai terbuka. Dan dari dalamnya, sebuah tangan membusuk muncul mencakar-cakar udara. Seketika, sebuah jeritan nyaring memenuhi ruangan. Jeritan wanita yang menyayat hati. Dan saat Raka hendak lari, ia melihat sesuatu yang membuatnya benar-benar ketakutan. Di sudut ruangan, sosok wanita berambut panjang berdiri, menatapnya dengan senyum mengerikan. Sementara itu, dari dalam peti yang baru setengah terbuka, tangan membusuk itu terus mencakar-cakar udara. Jeritan itu semakin menyayat, seperti berasal dari dalam peti dan dari sosok wanita di sudut ruangan. Raka ingin lari, tapi kakinya terasa berat, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Namun, nalurinya mengatakan satu hal, jangan lihat ke matanya. Sosok itu mulai bergerak perlahan, langkahnya menyeret di lantai kayu, mendekati Raka. Raka menunduk, menutup matanya setengah,
berusaha menghindari tatapan sosok itu. Tapi suara langkahnya semakin dekat. Lalu ia merasakan sesuatu. Tangan dingin menyentuh pundaknya. Sekujur tubuhnya merinding. Sekuat tenaga, Raka menggenggam linggis dan menancapkannya ke peti. Mencoba menghancurkan benda itu. Peti itu terbelah. Bau menyengat langsung menyeruak. Tapi sebelum Raka bisa melihat isi dalamnya, suara jeritan itu tiba-tiba berhenti. Suasana seketika menjadi hening. Ketika Raka berani melirik ke belakang, sosok wanita itu sudah menghilang. Namun, satu hal yang membuatnya semakin ketakutan. Peti yang seharusnya berisi sesuatu yang membusuk ternyata kosong. Tidak, ini tidak mungkin. Gumam Raka mundur perlahan. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, terdengar suara di belakangnya. Sebuah suara yang berbisik di telinganya dengan nada mengerikan. "Sekarang kau tidak bisa pergi." Seketika, seluruh ruangan berubah. Dinding-dinding seakan membusuk. Tanah mulai retak, dan bayangan gelap mulai merayap dari sudut kamar. Sesuatu sedang terjadi, dan Raka menyadari ia sudah terjebak dalam sesuatu yang lebih buruk dari sekadar mimpi buruk. Raka berdiri di tengah kamar, napasnya tersengal. Seluruh ruangan berubah, seolah-olah ia tidak lagi berada di rumahnya sendiri. Dinding kayu yang sebelumnya usang, kini tampak seperti membusuk, penuh dengan bercak hitam dan retakan. Udara yang tadinya hanya dingin, kini terasa pengap dan berat. Raka mencoba melangkah ke pintu, tetapi begitu tangannya menyentuh gagang pintu, kulitnya terasa seperti terbakar. Ia menarik tangannya dan melihat sesuatu yang mengerikan. Bekas luka bakar berbentuk jari-jari tangan di kulitnya. Pintu itu seakan menolak untuk dibuka. Lalu, dari belakangnya terdengar suara langkah menyeret. Raka menelan ludah. Ia tidak ingin menoleh, tapi nalurinya memaksa untuk melihat. Dan saat ia berbalik, jantungnya hampir berhenti berdetak. Sosok wanita itu berdiri di ambang peti yang terbuka. Kini wajahnya lebih jelas. Kulitnya membusuk, matanya cekung dengan bola mata yang hampir menghilang, dan bibirnya membiru. Raka ingin bergerak, tapi tubuhnya terasa terkunci. Sosok itu mengangkat tangannya yang penuh tanah, menunjuk ke arah Raka, lalu berbisik, "Kau tidak boleh pergi." Tiba-tiba, lantai kamar bergetar. Tanah yang tadi ada di peti, kini menyebar ke seluruh lantai. Seperti hidup dan bergerak. Raka merasakan sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Ia melihat ke bawah, tangan-tangan kurus dan membusuk muncul dari dalam tanah, menariknya ke bawah. "Aku harus keluar dari sini." Dengan sisa tenaga, Raka meraih linggis yang terjatuh di dekatnya dan mulai memukul tangan-tangan itu. Tapi semakin ia mencoba melawan, semakin banyak tangan yang muncul. Lalu, suara wanita itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. "Temani aku di sini." Raka menjerit ketika tanah mulai merayap ke tubuhnya. Ia bisa merasakan dinginnya, kematian menyentuh kulitnya. Apakah ini akhirnya? Tiba-tiba, sesuatu berkilat di dekat peti. Sebuah benda kecil tergeletak di dalamnya. Liontin perak yang terlihat masih bersih. Raka tidak tahu kenapa, tapi nalurinya mengatakan bahwa liontin itu penting. Dengan sekuat tenaga, ia meraih liontin itu. Dan begitu jari-jarinya menyentuh permukaannya, seluruh ruangan bergetar hebat. Angin kencang berputar di dalam kamar. Suara jeritan bergema, dan tubuh Raka tiba-tiba terlempar ke belakang. Lalu, segalanya menjadi hitam. Tubuh Raka terasa ringan, seperti melayang di ruang hampa. Suara-suara aneh bergema di sekelilingnya, bisikan samar, tangisan lirih, dan jeritan yang menusuk telinga. Tiba-tiba, cahaya redup muncul. Raka tersadar. Ia kini berdiri di dalam ruangan yang berbeda. Dindingnya masih tua dan usang, tapi tidak lagi membusuk. Tidak ada tangan-tangan yang menariknya. Ia menunduk dan melihat liontin perak yang masih tergenggam di tangannya. Liontin itu terasa hangat, seolah menyimpan sesuatu di dalamnya. Dengan hati-hati,
Raka membuka liontin itu. Di dalamnya terselip sebuah foto hitam putih. Seorang wanita muda dengan senyum lembut, wanita yang tadi menerornya, tapi dalam wujud manusia. Di belakang foto itu ada tulisan tangan yang sudah mulai pudar. Untuk Sari, dari suamimu tercinta. Raka terperanjat. Jadi benar, wanita yang menghantuinya adalah Sari. Dan liontin ini adalah miliknya. Tapi ada yang janggal. Jika liontin ini adalah hadiah dari suaminya, kenapa Sari justru meninggal dengan cara mengerikan? Raka memejamkan mata, mencoba menghubungkan semua kejadian. Lalu, tiba-tiba pintu kamar terbanting terbuka. Angin dingin bertiup kencang, membawa bisikan lirih yang semakin jelas. Tolong aku, dia membunuhku. Raka membelalakan mata. Suara itu berulang, semakin nyaring, semakin menyedihkan, seperti seseorang yang meratap dalam penderitaan. Seketika, Raka tersadar, Sari tidak ingin menerornya. Dia ingin memberitahukan sesuatu. Mungkin ini sebabnya arwahnya tidak pernah tenang. Dia dibunuh dan kebenarannya dikubur bersama jasadnya di kamar itu. Raka mengepalkan liontin itu erat-erat. Dia harus mencari tahu siapa yang membunuh Sari. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara mengerikan kembali terdengar. Kau tidak seharusnya tahu. Raka berbalik. Dan di ambang pintu berdiri bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala. Raka terpaku. Sosok bayangan hitam itu berdiri tegak di ambang pintu. Tinggi, kurus, dengan mata merah yang menyala dalam gelap. Udara di kamar tiba-tiba menjadi berat. Napas Raka terasa sulit. Kau tidak seharusnya tahu. Suara itu dalam, bergema di seluruh ruangan. Raka menggenggam liontin Sari erat-erat. Ia tahu, ini bukan hanya sekadar hantu biasa. Bayangan itu bergerak maju, tubuhnya tampak kabur seperti asap. Tapi auranya begitu kuat, bukan arwah penasaran. Ini sesuatu yang lebih jahat. Raka mundur perlahan. Lalu siapa yang seharusnya tahu? Tanyanya, mencoba mengulur waktu. Bayangan itu diam, tapi tiba-tiba pintu kamar tertutup sendiri dengan keras. Dan ruangan kembali bergetar. Lantai mulai retak. Dari celah-celah lantai, tangan-tangan hitam muncul, bergerak liar, mencoba menangkap Raka. Aku harus keluar dari sini. Dengan cepat, Raka menyingkir dari tangan-tangan itu dan mencari sesuatu yang bisa digunakan. Matanya tertuju pada liontin di tangannya. Mungkin ini kunci untuk menghentikan semua ini. Tanpa berpikir panjang, Raka membuka liontin itu dan berteriak, "Sari, jika kau ada di sini, tunjukkan kebenarannya." Sekejap, cahaya putih terang keluar dari liontin itu. Bayangan hitam itu melolong keras. Tubuhnya bergetar hebat. Suara Sari terdengar lagi. Dia yang membunuhku. Lalu, sesuatu muncul di depan Raka. Sebuah bayangan masa lalu. Kini Raka melihat sebuah kamar yang lebih rapi, lebih terang. Di dalamnya, Sari terduduk di lantai, menangis. Seorang pria berdiri di hadapannya. Wajahnya tidak terlalu jelas, tapi sorot matanya penuh kebencian. "Kau tidak bisa pergi dari rumah ini, Sari. Tolong. Aku hanya ingin pergi. Kau milikku. Jika kau tidak bisa bersamaku, lebih baik kau mati." Pria itu mengangkat cangkul, dan sebelum Sari bisa berteriak, cangkul itu diayunkan ke kepalanya. Darah memercik ke lantai. Sari terjatuh, tubuhnya gemetar, lalu diam. Pria itu kemudian menggali lubang di lantai, memasukkan tubuh Sari dan menutupnya dengan tanah. Sari dikubur di kamar tidur ini, dan sejak saat itu, arwahnya tidak pernah tenang. Raka terkejut. Suami Sari sendirilah yang membunuhnya. Bayangan hitam itu melolong semakin keras. Tubuhnya mulai terkoyak oleh cahaya liontin. Kau tidak boleh mengetahui ini, tapi semuanya sudah terlambat. Kebenaran telah terungkap, dan kini Raka tahu siapa yang harus ia cari untuk mengakhiri semua ini. Bayangan hitam itu terus melolong, tubuhnya terkoyak-koyak oleh cahaya dari liontin Sari.
Kau tidak boleh mengungkapnya. Namun, kekuatannya semakin melemah. Liontin di tangan Raka bergetar hebat, menyebarkan cahaya ke seluruh ruangan. Tiba-tiba, bayangan itu terlempar ke belakang, membentur dinding kamar. Sosoknya mulai memudar, berubah menjadi asap gelap yang menggeliat kesakitan. Raka bisa merasakan bahwa sosok itu bukan sekadar hantu biasa. Itu adalah jejak kebencian suami Sari yang masih menghantui rumah ini. Aku tahu siapa kau, Raka berkata dengan suara lantang. Kau membunuh Sari. Tapi sekarang kebenaran sudah terungkap. Cahaya dari liontin semakin kuat, dan dari dalamnya sesosok wanita muncul, Sari. Namun, kali ini ia tidak terlihat menyeramkan. Wajahnya bersinar, tubuhnya tidak lagi membusuk. Ia tampak seperti wanita biasa, mengenakan gaun putih dengan mata penuh kesedihan. Kau sudah menyiksaku, bahkan setelah aku mati. Suara Sari bergema di dalam ruangan. Bayangan hitam itu bergetar ketakutan. Tidak, ini tidak seharusnya terjadi. Kau sudah mati. Sari melayang mendekati bayangan itu, lalu mengangkat tangannya. Sekarang, kau yang harus merasakan penderitaanku. Cahaya putih meledak dari tubuh Sari, membakar bayangan hitam itu. Tidak, jeritan menyayat memenuhi ruangan. Bayangan itu berputar-putar, tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit, hingga akhirnya menghilang. Ruangan tiba-tiba menjadi hening. Tidak ada lagi suara bisikan, tidak ada lagi hawa dingin menusuk. Hanya ada Raka dan Sari yang berdiri di tengah kamar yang kini kembali normal. Sari menatap Raka dengan senyum tipis, matanya penuh dengan rasa terima kasih. Terima kasih. Sekarang aku bisa pergi dengan tenang. Tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya, lalu menghilang, meninggalkan ruangan yang kini terasa damai. Raka menatap liontin di tangannya. Liontin itu kini tidak lagi bersinar, hanya benda biasa. Akhirnya, semua berakhir. Atau setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Sebab, saat ia melangkah keluar dari kamar itu, ia tidak menyadari bahwa di sudut ruangan, sebuah bayangan kecil masih mengintip dari balik lemari. Raka menghela napas lega. Semua sudah berakhir. Ia melangkah keluar dari kamar itu, meninggalkan segala kengerian di belakangnya. Udara terasa lebih ringan. Rumah ini tidak lagi terasa sesak dan menekan. Namun, tanpa ia sadari, di dalam kamar sesuatu masih tersisa. Di sudut ruangan, di balik lemari tua, sepasang mata kecil mengintip. Bayangan itu masih ada. Beberapa hari kemudian, Raka kembali ke rumahnya yang lain. Ia mencoba melupakan semua kejadian mengerikan itu. Namun, perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Setiap malam, ia bermimpi tentang rumah itu, tentang Sari, tentang bayangan hitam yang lenyap dalam cahaya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan. Tatapan dari sudut ruangan sebelum ia pergi. Ia yakin saat itu ada sesuatu yang masih mengawasinya. Dan perasaan itu semakin kuat ketika ia melihat sesuatu di atas meja di kamarnya sendiri. Liontin perak milik Sari. Padahal ia yakin telah meninggalkannya di rumah itu. Jantung Raka berdegup kencang. Perlahan ia mengambil liontin itu dan membukanya. Foto Sari masih ada di dalamnya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di belakang Sari ada sosok lain. Sosok bayangan kecil dengan mata merah menyala. Raka terkejut, menjatuhkan liontin itu, menatap liontin yang terjatuh di lantai. Foto Sari di dalamnya kini memperlihatkan sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sesosok bayangan kecil dengan mata merah menyala berdiri di belakangnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya ilusi. Namun, udara di sekitarnya tiba-tiba berubah. Lampu di kamar berkedip-kedip, cermin di sudut ruangan bergetar pelan. Lalu, dari dalam cermin, sesuatu muncul. Bayangan kecil itu kini tampak jelas. Seorang anak kecil berwajah pucat. Matanya hitam pekat,
dengan titik merah menyala di tengahnya. Raka merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. "Kau siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Anak itu hanya menatapnya, lalu berbisik pelan, "Aku yang lebih dulu ada di sana." Seketika Raka tersadar, ini bukan arwah Sari. Ini adalah sesuatu yang lebih tua, lebih lama, lebih gelap dari sekadar arwah penasaran. Ia teringat cerita-cerita lama, bahwa beberapa tempat yang lama terbengkalai sering menjadi rumah bagi sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Mungkin rumah itu tidak hanya menjadi kuburan Sari, tetapi juga telah lama menjadi tempat bersemayamnya makhluk lain. Dan sekarang makhluk itu mengikutinya. "Aku ingin tempatku kembali. Kau mengambilnya dariku." Raka menggeleng, mencoba mencari cara untuk mengusirnya. Ia menggenggam liontin Sari dan berbisik, "Sari, jika kau masih di sini, bantu aku." Ruangan kembali bergetar, angin dingin bertiup, dan tiba-tiba cahaya putih keluar dari liontin. Di hadapan Raka, sesosok Sari muncul. Namun, kali ini ia tampak berbeda. Tidak seperti arwah penasaran, melainkan seperti sosok pelindung. Ia menatap anak kecil itu dan berkata dengan lembut, "Tempat ini bukan milikmu lagi. Pergilah." Anak kecil itu menjerit. Tubuhnya mulai bergetar, seolah ada kekuatan besar yang menariknya kembali ke dalam cermin. "Tidak, ini tempatku. Aku sudah di sini sebelumnya. Kuburan ini milikku." Sari mengangkat tangannya, dan cahaya dari liontin semakin terang. Anak kecil itu melolong kesakitan, tubuhnya perlahan memudar, tersedot kembali ke dalam cermin. Hingga akhirnya cermin itu pecah berkeping-keping. Ruangan kembali tenang. Udara dingin menghilang. Raka terjatuh ke lantai, napasnya tersengal. Ia menatap ke arah liontin di tangannya, yang kini sudah tidak bercahaya lagi. Ia mengangkat kepalanya, mencari sosok Sari. Namun, Sari sudah menghilang. Semuanya benar-benar berakhir. Beberapa hari kemudian, Raka kembali ke rumah lama itu untuk terakhir kalinya. Ia menggali tanah di dalam kamar dan menemukan tulang belulang Sari. Dengan bantuan warga, ia membawa tulang itu ke pemakaman untuk dimakamkan dengan layak. Sari kini bisa beristirahat dalam damai. Rumah itu pun akhirnya dibiarkan kosong, dan beberapa bulan kemudian dihancurkan untuk selamanya. Kini tidak ada lagi kuburan di kamar tidur, tidak ada lagi sosok Sari, dan tidak ada lagi bayangan kecil itu.